Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Nasyid Aden Adi TV. Pemirsa, pecinta nasyid, pegiat sholawat, dimanapun berada, di Indonesia ataupun di mancanegara, hari ini kita bertemu dalam program Nasyid Aden. Di sini kita berbicara tentang dinamika perkembangan nasyid, baik di tanah air ataupun di mancanegara, dengan segala pesonanya. Acara ini dekorasi dipersembahkan oleh Diamond Decoration. Pemirsa, kali ini bintang tamu kita adalah seorang produser konten kreatif dan juga musisi, serta karya-karya nasyidnya banyak untuk dinikmati oleh para pecinta nasyid. Mas Vivit Fazan. Iya. Mas Pipit atau Vivit ya? Mas Vivit. Vivit. Ya. Iya. Mas Vivit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Nasyid Aden ya. Siap, Kang. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang unik ya, unik dan spesial ya. Dan yang akan kita bahas nanti adalah seputar tentang karya-karya positif, nasyid ataupun karya-karya musik yang menginspirasi. Ya. Siap, Kang. Mas Vivit, bisa ceritakan sedikit tentang konten kreatif itu seperti apa sih? Konten kreatif adalah konten yang dibikin secara original gitu ya. Jadi kita tidak re-upload dari konten orang lain, kemudian kita upload dan kita aku sebagai konten kita, tapi konten yang kita bikin secara original, baik dari produksinya maupun dari ide kreatif awalnya. Jadi di sini originalitasnya sangat penting ya. Penting karena itu yang disebut sebagai konten kreatif ya. Nah, pelakunya disebut sebagai konten kreator, gitu kan. Ya, selama ini Mas Vivit sendiri membuat karya-karya seperti apa, Mas? Kalau saya itu hari ini lebih ke musik positif, kemudian film pendek juga, merambah ke film-film pendek kayak gitu. Dan tentunya kalau berbicara tentang tadi konten positif ya, berarti kan isi di dalamnya itu harus benar-benar dipilih ya. Dipilih. Apa saja biasanya, seperti apa itu? Untuk konten-konten positif itu adalah konten-konten yang di situ tidak memberi harapannya lah ya, harapannya tidak memberi dampak negatif, entah itu sara, entah itu yang berhubungan dengan rasisme atau ya hal-hal yang sekiranya tidak menimbulkan konflik di masyarakat gitu loh. Jadi kita tetap memberikan motivasi, memberikan positive influence kepada viewers kita kayak gitu kan. Supaya karya itu positif, apa yang harus kita lakukan? Karya apa yang harus kita buat? Ya tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya sensitif gitu Kang. Terhadap masyarakatnya hari-hari ini kan banyak ya konten-konten yang sifatnya sensitif ya. Mulai dari masalah agama, masalah ras, rasisme, kemudian masalah politik juga hari ini juga sensitif sekali. Ya saya menghindari konten-konten yang seperti itu sih sebenarnya. Kelihatan kan kalau itu kayak tadi ya, sensitif itu lihat dari komennya aja ya. Ya, udah berdebat, bahkan kadang hal-hal yang positif aja tuh masih ada komen negatifnya juga masih ada Kang gitu. Bahkan yang positif sekalipun gitu loh. Iya. Kayak jadi gitu. Apa itu Kang yang harus kita persiapkan untuk membuat karya itu agar positif itu seperti apa? Ya sebenarnya niat awal aja Kang, awal kita kan kita bikin konten-konten yang sifatnya menginfluence positif ya. Tidak mengandung hal-hal yang seperti saya bilang tadi kayak sara politik dan lain-lain. Tapi selain itu juga kita harus kuat nih, mental kita harus kuat terhadap netizen-netizen Indonesia yang memang terkadang tuh ya uncontrol ya Kang ya. Netizen Indonesia tuh uncontrol gitu. Kadang karya yang positif aja tuh bisa jadi negatif gitu, komen-komennya gitu. Tapi sebagai konten kreator kita harus kuat, harus tangguh ya terhadap menghadapi komentar-komentar baik itu negatif maupun komentar-komentar yang sifatnya kritik ya, kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan seandainya kita udah buat karya positif tapi tetap aja
di komennya jelek gitu, negatif gitu. Sebagai konten kreator ya kita berkarya aja terus. Berkarya ya, harus Kita jawab semangat dengan ya. karya gitu. Harus tetap semangat ya. Benar Kang. Nah, saat ini Mas Pipit karya apa yang sedang dibuat? Lagu atau Saya sedang mempersiapkan single ketiga saya. single ketiga? Single ketiga saya, dan kemarin sempat rilis single dari band saya juga, Fazan Band, kalau teman-teman masih ingat. Fazan masih tahu. ya. Nah, Fazan Band. Fazan ini kelompok band atau nasyid atau apa? Kelompok band religi. Kita Band religi ya? Band religi. Udah lama berdiri Fazan. Fazan itu mulai masuk ke dalam dunia profesional tuh tahun 2008. 2008 ya. Tahun Dan 2008. yang menarik nih, Fazan pernah kolaborasi dengan Tompi ya. Dengan Tompi pernah, dengan Adit Jikustik pernah, dengan beberapa Musisi. musisi pernah. Itu lagu apa yang dibuat? Kalau yang mana nih? Yang dengan Tompi itu. Kalau dengan Tompi, kebetulan lagu gubahan saya judulnya Tuhan Ampuni Aku. Sama satu lagi itu adalah karya dari Tuan Guru Sekumpul ya. Tuan Guru Sekumpul. Guru Sekumpul Kalimantan. Itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa dibawakan ya di sini ya. Siap. Iya. Mas Pipit, Fazan sendiri sekarang masih aktif? Masih atau? aktif. Kita kemarin baru ngeluarin single terbaru judulnya Ya Nabi Salam Alaika, bisa dicek di semua portal digital. Dan di YouTube juga bisa dicek di situ. Iya. Alhamdulillah. Dan Mas Pipit, saya masih ingin ngobrol banyak ya. Ya, siap. Tapi kita jeda iklan berikut ini dulu. Dan teman-teman, para pecinta nasyid, pegiat sholawat dimanapun berada, kita kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Nasyid Aden.